A few moments later. Lalu ada sistem persyarapan, di mana ada bagian-bagian sistem saraf. Yang pertama ada otak, yaitu biasa kita sebut dengan ensefalon. Organ utama dalam SSP atau sistem saraf pusat terletak di dalam rongga kepala dan dilindungi oleh tengkorak atau kranium, serta selaput otak atau meninges. Otak terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Bagian terbesar otak dibagi menjadi dua belahan, yaitu hemisfer kanan dan kiri, tersusun dari korteks cerebri atau bagian luar berwarna abu-abu banyak berisi badan sel saraf. Lalu yang kedua adalah medula putih atau bagian dalam berisi serabut saraf atau akson. Lalu ada otak kecil atau cerebellum, terletak di bawah otak besar bagian belakang kepala. Fungsi utamanya adalah yang pertama, mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan. Lalu yang kedua, mengontrol postur tubuh dan ketepatan gerak otot. Lalu yang ketiga ada batang otak atau brainstem, terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama mesencephalon, yaitu otak tengah. Yang kedua pons, jembatan farol, dan yang ketiga medula oblongata atau sumsum lanjutan. Fungsi utamanya yang pertama menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Lalu yang kedua mengatur fungsi vital otomatis. Lalu ada diencephalon atau otak antara, terdiri dari 2. Yang pertama ada talamus, pusat penyampai impuls sensorik ke otak besar seperti stasiun relay. Dan yang kedua ada hipotalamus, pusat pengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, tidur, emosi, serta mengontrol kelenjar hipofisis atau pituitari melalui hormon. Lalu yang kedua ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, terletak di dalam kanalis vertebralis atau ruang tulang belakang, menghubungkan otak dengan seluruh tubuh melalui saraf tepi, tersusun atas 2, yaitu substansia abu-abu dalam dan substansia putih yaitu luar. Fungsi utamanya adalah sebagai jalur penghantar impuls saraf dan sebagai pusat refleks. Lalu ada sistem saraf tepi atau autonom. Sistem saraf tepi bagian dari sistem saraf yang menghubungkan otak dan pusat dengan seluruh bagian tubuh seperti otak, kulit, dan organ. Sistem saraf bekerja sama dengan tidak sadar atau involunter. Artinya, kita tidak mengendalikannya secara langsung. Berfungsi untuk mengatur aktivitas organ dalam tubuh. Lalu ada sistem saraf otonom. Dibagi menjadi 2 bagian utama yang bekerja berlawanan tetapi saling melengkapi. Yang pertama ada sistem saraf simpatik. Itu aktif saat tubuh menghadapi stres, bahaya, atau aktivitas berat. Ada sistem saraf parasimpatik, aktif saat tubuh dalam keadaan tenang atau istirahat. Tujuannya adalah untuk memilahkan energi dan menjalankan fungsi tubuh secara normal setelah stres. Contohnya yang pertama, saat persalinan sistem simpatik meningkat, tekanan darah dan detak jantung ibu. Setelah persalinan dan masa menyusui, sistem parasimpatik dominan, tubuh kembali tenang, lalu proses pencernaan dan produksi ASI berjalan secara optimal.